Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 10 Januari 2023 hari Jumat. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Dan sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini, terutama hari sekarang hari Jumat dan minggu ini ataupun hari ini kita ada NFP nanti malam ya. Jadi otomatis analisa XAU USD sebelum NFP berarti. Sebelum saya mulai seperti biasa disclaimer dulu bagi teman-teman semua yang baru nonton ataupun yang sudah nonton pasti sudah tahu ya. Disclaimer dulu untuk teman-teman yang baru nonton bahwa semua analisa video yang diberikan oleh Mandana itu bersifat edukasi yang dimana kita sama-sama belajar bagaimana menganalisa suatu market. Di video kali ini adalah XAU USD supaya kita bisa mengetahui dan memprediksi kemana arah pergerakan selanjutnya XAU USD pada hari ini sampai nanti penutupan market. Jadi segala aktivitas trading teman-teman untuk open posisi buy dan sell lagi itu menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri ya, karena di sini kami tidak memaksakan teman-teman untuk ikut ke dalam apa yang ada di dalam video analisanya. Oke, jadi semua orang itu berhak untuk menganalisa sendiri. Jadi misalnya kalau analisa yang saya berikan ini tidak sesuai dengan pandangan teman-teman, it's okay, nggak apa-apa. Tapi misalnya teman-teman jadikan video analisa saya ini sebagai referensi, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, langsung aja kita lihat kemarin ya. Jadi yang sudah saya bilang di market review adalah jika dia break 18.20 maka 18.32 pasti akan dikejar ya. Dan teman-teman lihat di sini jika ada yang buy stop di 18.20 itu pasti sudah profit lumayan besar ya, dan dia naik itu karena ya angka unemployment claim itu ya. Dan sekarang berarti area ini kita bisa delete, tetapi angka 18.20 itu jangan di delete dulu ya. Dan kalau kita lihat di sini di M30 areanya kita bisa delete ya. Di M30 sih kita ada area ini ya, ada area apa namanya, area supply sebenarnya. Tapi karena berbatasannya di 1832 sih saya lebih prefer di 1832 aja yang dilihat ya. Di H1 nggak kelihatan, di H4 apalagi ya kan. Di daily tambah nggak kelihatan apa-apa di daily ya. Kalau dilihat di sini ya angka sedang bertahan di 1832. Di H4 kita bisa melihat semenjak harga masuk ke 1832 selalu banyak rejection terjadi ya. Entah apakah di sini akan terjadi yang namanya kelanjutan arah. Well, kalau kita lihat secara Fibonacci ya, kita tarik Fibo sekarang. Angka berhenti di Fibonacci 50% ya. Jadi semenjak dia kena Fibonacci 50%, harga di reject ke bawah. Kemudian naik lagi, reject ke bawah, naik lagi, di reject lagi sekali ya. Harga sekarang running kan sedang di reject. Tapi sebelum kita mulai ke dalam teknikalnya dulu, kita lihat dulu angka daripada NFP nanti malam ya. Jadi nanti malam itu kan kita ada NFP. Jadi perlu diperhatikan adalah data daripada ini ya. Data NFP, data unemployment rate, dan juga data pendapatan rata-rata per jam ya. Jadi untuk pendapatan rata-rata per jam secara tahunan itu meningkat, which is good untuk USD sebenarnya. Lalu untuk NFP sendiri, nah ini problemnya ya. Jadi NFP kemarin di bulan Februari itu kan kita lihat bahwa datanya adalah 500.000 ya, 517.000, yang dimana sekarang diperkirakan hanya naik sedikit ya, sebanyak 205.000. Jadi USD hanya bisa bergerak tinggi naik jika dia bisa mengalahkan 517.000. Tapi misalnya nanti yang keluar itu adalah 300.000 atau enggak 250.000, maka pergerakan USD kemungkinan akan sedikit mix. Kenapa? Walaupun dia lebih tinggi daripada ekspektasi ataupun forecastnya, tapi dia itu lebih rendah dari data sebelumnya yang hanya 517.000. Dan perlu diingat juga adalah tingkat penganggurannya, yang dimana 3,4% ini merupakan tingkat pengangguran terendah sebanyak 40 tahun kalau nggak salah ya, 40 atau 30 tahun yang lalu. Jadi
jika tingkat penganggurannya di sini naik menjadi 3,5% ataupun 3,6 gitu aja, maka kemungkinan USD akan turun walaupun NFP-nya bagus ya. Jadi mungkin average hourly earnings di sini akan berpengaruh sedikit, sisanya adalah NFP dan juga tingkat penganggurannya. Jadi untuk pergerakan USD-nya berarti harus datanya yang keluar nanti malam itu sejalan ya. Misalnya berarti NFP-nya 300.000 dan tingkat penganggurannya tetap di 3,4, maka otomatis USD akan naik sehingga gold akan turun. Tapi jika NFP-nya keluar 300.000 tapi tingkat penganggurannya naik menjadi 3,6 ataupun 3,5, maka bisa dipastikan USD akan turun sehingga gold akan naik. Jika NFP-nya keluar di bawah 200.000, maka 200.000 dan juga tingkat penganggurannya keluarlah 3,5%, maka otomatis USD akan drop secara signifikan dan gold akan bergerak naik ke atas cukup signifikan juga. Oke, jadi itu harap berhati-hati ya nanti malam. NFP-nya ini di jam setengah 10, berarti setengah 10 WITA, berarti di jam setengah 9 WIB ya, harap berhati-hati. Dan kalau kita lihat di sini sekarang secara teknikal ya, ini Fibonya akan saya hapus dulu supaya tidak bingung. Fibonya banyak banget Fibonya ya kan. Kan kalau kita lihat sekarang secara teknikal, kita memang ada di M30 ini ada apa namanya, ada area supply memang ya di M30 di sini. Di M30 di sini ada supply memang, dan supply di sini sudah berkali-kali dicoba oleh market untuk bisa bergerak tembus ke atas ya. Ya anggaplah supply di 1832 ya, karena kalau kita lihat di H4 1832 itu belum ada candle close di atas 1832. Walaupun di H1 kita sudah melihat ke atas tapi turun lagi, dibawa ke atas dibawa turun lagi. Kalau kita lihat sekarang apakah kita bisa ambil posisi? Well, karena nanti malam itu ada NFP ya. Karena nanti malam itu ada NFP, jadi saya rasa sih lebih baik stay away dulu ya. Lebih baik stay away dulu sampai nanti malam, sampai berita itu keluar. Tapi kalau boleh saya kasih tahu, jika harga ini berhasil melewati area supply di sini ya, supply sini sih saya kasih angka 1835 deh ya. 1835 ya, 1835. Jadi misalnya angka nanti malam ini harga ini bisa break 1835, maka chance besar dia bisa naik ke 1845. Bahkan jika memungkinkan harga itu bisa bergerak lebih jauh tinggi sampai ke 1856 ya, tergantung daripada hasil NFP-nya nanti malam. Jika hasil NFP-nya jelek, maka kemungkinan dia bisa bergerak turun ya, menunggu di 1820, karena sekali lagi 1820 ini belum di retest untuk ambil posisi buy. Karena kalau kita lihat juga di H1 di sini kita ada area demand di sini ya, pas juga. Karena kalau kita lihat di daily ya, di daily kalau kita lihat penutupan hari Jumat sekarang itu akan menjadi penentuan. Kenapa? Karena di sini jika dia membuat higher low di sini, maka otomatis pola QM kita di sini akan valid ya. Yang dimana dia membuat lower low tapi di sini dia membuat higher high, maka QM di sini jadi, dan di sini membuat higher low, maka kemungkinan nextnya minggu depan kita akan melihat kenaikan daripada XAU/USD. Dan kalau kita lihat daripada candle weekly ya, candle weekly misalnya bisa naik sampai ke 1845 aja, ditutup hari ini sampai ke 1845 atau 1850, berarti kita akan melihat power bullish yang sangat signifikan di satu minggu ini dengan candle tutup merah, walaupun pergerakannya cukup lumayan ke bawah selama satu minggu ke belakang ya. Jadi untuk sekarang sih lebih baik kita wait and see dulu sampai nanti malam. Tapi untuk pergerakannya ya, pergerakannya condong kemana? Well, sekali lagi jika hasil NFP-nya di sini bagus untuk USD dan juga tingkat pengangguran mingguannya masih di angka 3,4%, maka otomatis
XAUUSD bisa turun sampai ke 18.20 mengejar area demand yang ada di sini, ataupun drop bisa sampai ke 18.08 yang dimana berarti QM kita tidak jadi dan higher low di situ kemungkinan tidak akan jadi. Tapi jika misalnya hasil daripada NFP-nya di sini jelek dan juga tingkat penganggurannya itu jelek, maka bisa dipastikan pergerakan XAUUSD akan bergerak naik menembus 1845 bahkan bisa sampai ke 1856. Oke. Jadi ini target-targetnya teman-teman bisa dilihat ya. Untuk tujuannya kemana untuk di XAUUSD pada hari ini, khususnya nanti malam ada NFP. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD hari ini. Jadi saya sarankan teman-teman hati-hati, jangan trade dulu deh sebaiknya sampai data NFP nanti itu keluar, karena biasanya sebelum NFP itu kemungkinan harga akan bergerak sideways tidak jelas sampai data NFP itu keluar nanti malam. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye bye.